Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran ekonomi kelas 11 mengenai pendapatan nasional bersama saya, Mr. Paul. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai metode dalam menghitung pendapatan nasional. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional dan sudah menghitungnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode dalam menghitung pendapatan nasional ini. Sebelumnya sudah kita bahas ya, kalau pendapatan nasional ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana perekonomian suatu negara dan sejauh mana tingkat kesejahteraan dari suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional ini juga, sebuah negara dapat mengevaluasi mengenai perekonomiannya dalam periode 1 tahun, dan dengan itu pemerintah juga dapat membuat evaluasi dan kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan di dalam sebuah negara terkait dengan kesejahteraan penduduk dalam negara tersebut. Di saat ini kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini apa? Pendekatan pendapatan ini menjumlahkan berbagai pendapatan dari faktor produksi yang ikut menyumbang dalam proses produksi. Contohnya seperti tenaga kerja, seperti modal, kewirausahaan, SIM, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam pendekatan pendapatan ini. Itu terbagi menjadi beberapa. Kita akan bahas secara satu demi satu ya. Yang pertama adalah kompensasi untuk pekerja. Ini biasanya berupa gaji atau upah dan seperti tunjangan jaminan sosial, pensiunan, uang lembur, dan lain-lain. Yang kedua adalah keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan ini merupakan pendapatan yang didapat oleh perusahaan karena mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Nah, pendapatan ini biasanya digunakan untuk modal perusahaan, membayar pajak perusahaan, pembagian dividen, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendapatan usaha perorangan. Ini adalah pendapatan yang diterima atas pemakaian tenaga kerja atau hasil dari perorangan tersebut. Contohnya adalah petani, nelayan, dan sebagainya. Yang keempat adalah pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan balas jasa kepada pemilik sumber daya yang digunakan untuk suatu kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir adalah bunga neto. Bunga neto di sini yang dimaksud adalah bunga yang dibayar oleh perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan dan ditambah lagi dengan bunga neto yang didapat dari luar negeri. Nah, berikut merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak, R adalah pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Oke, langsung saja kita masuk di contoh soalnya. Di sini diketahui data pendapatan nasional. Bunga modal sebesar 3 miliar, laba usaha sebesar 4 miliar, konsumsi pemerintah sebesar 4 miliar, investasi sebesar 3 miliar, gaji karyawan sebesar 700 juta, sewa tanah sebesar 1.800.000.000, ekspor 5 miliar, impor 7 miliar. Nah, di sini ditanya, berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan?
Ini perhitungannya sederhana ya, gampang aja. Langsung kita aja masuk jawabannya. Oke, pertama-tama kita masuk rumusnya dulu. Rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah dengan P. Oke, kita ingat lagi rumus yang tadi ya. Y itu pasti adalah pendapatan nasional. Itu adalah nilai akhir yang akan kita cari. Sekarang kita lanjut ke W. Apa itu W? W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya. Kita lihat di sini. Gaji sebesar 700 juta. Kita lihat di sini. W 700 juta ditambah R. Apa itu R? R adalah pendapatan bersih dari sewa. Kita lihat pendapatan bersih dari sewa sebesar 1.800.000.000 rupiah. Maka kita tulis di sini 1.800.000.000 rupiah. Ditambah dengan I. Apa itu I? I adalah pendapatan dari bunga. Di sini bunganya sebesar 3 miliar. Kita tulis 3 miliar dan ditambah dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan. Kita lihat laba perusahaan, laba usaha senilai 4 miliar. Maka yang kita tulis di sini adalah 4 miliar. Maka hasilnya adalah 9.500.000.000 rupiah. Ini adalah pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan. Nah, kita lihat di data yang tadi. Di sini masih ada konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, impor. Semua ini yang belum kita jumlahkan itu adalah hal-hal yang tidak kita hitung dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, tapi hal-hal ini, ekspor, impor, dan sebagainya akan kita hitung dengan menggunakan metode yang lain yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Segitu aja, gampang kan, sederhana cara perhitungannya dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal berikut ini dan jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom. Oh iya, untuk mengingatkan kalian saja, bunga yang diterima perusahaan ini adalah senilai 200 juta rupiah, bukan minus 200 juta ya. Ini salah penempatan tandanya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya aja ya. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.